Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yunita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Bagaimana kabarnya, Bu Yunita? Alhamdulillah sehat, Bu Eka. Sakoderikun, bagaimana kabarnya Bu Eka? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Yunita. Semoga kita selalu sehat, amin amin ya Rabbal. Tapi kok Bu Yunita kelihatannya itu wajahnya penuh dengan pikiran, Bi. Seperti ada sesuatu yang sedang dipikirkan. Seperti itu, Bi, Bu Yunita? Emang kelihatannya Bu Eka? Saya memang sedang Kelihatan sekali. ini. Oh, kelihatan sekali, iya. Betul Bu Eka. Seperti ada beban. Ada masalah nopo nggih Bu Yunita? Baik Bu Eka, saya memang sedang ada sesuatu yang saya pikirkan ini Bu Eka. Dan saya memang beban saya yang saya rasakan ini ternyata bisa dilihat oleh orang lain gitu. Nah, dan ini saya lagi bingung ini, lagi galau. Pokoknya saya lagi banyak pikiran. Tentunya saya butuh teman untuk ngobrol, butuh di coaching, dan saya ingin mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Baik Bu Yunita, saya memiliki waktu 15 menit di kegiatan coaching hari ini. Silakan Bu Yunita ceritakan masalah yang sedang dialami saat ini untuk kita bersama-sama menemukan solusi yang paling sesuai dari masalah yang Bu Yunita hadapi saat ini. Baik Bu Eka, saat ini saya sedang mengikuti program calon guru penggerak angkatan ke-8 dan juga saya mengajar di kelas 6 dan saya baru saja mengikuti untuk pengembangan diri. Saya ikut di klub pembatik Bu Eka. Nah, otomatis waktu dan pikiran saya itu banyak habis di hal-hal tersebut. Nah, jadi saya berpikir bahwa saya kurang optimal seperti itu. Saya, apalagi di kegiatan bulan Agustus ini banyak sekali kegiatan yang mengharuskan kita mengikuti. Anak-anak juga saya belum merasa mengajar dengan baik di bulan-bulan ini karena anak-anak juga kebetulan selain di sekolah kemudian di kecamatan juga banyak sekali kegiatan yang memang mungkin tidak hanya di sekolah saya saja tapi juga di sekolah lain seperti itu Bu Eka. Ya, baik Bu Yunita. Saya konfirmasi ulang nih untuk masalah yang sedang dihadapi oleh Bu Yunita antara lain bagi Bu Yunita sedang banyak kegiatan yang dilaksanakan bersamaan sehingga menyita waktu dan pikirannya Bu Yunita. Jadi masalahnya tadi tentang manajemen waktu, kemudian Bu Yunita tadi sedang mengikuti pengembangan diri ya, BIMTEK pembatik nih. Betul Bu. Ya, kemudian sementara itu Bu Yunita mengajar kelas 6 dan saat ini bulan Agustus itu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa menyita waktu anak-anak banyak lomba-lomba yang dilaksanakan baik di sekolah, di tingkat kecamatan maupun di kegiatan di kabupaten ya. Mari kita kupas satu persatu masalah yang dihadapi oleh Bu Yunita. Bisakah diceritakan hambatan-hambatan yang dihadapi ketika Bu Yunita itu menjadi calon guru penggerak saat ini? Baik, Eka, terima kasih. Hambatan yang saya hadapi ini sebenarnya berasal dari diri saya sendiri, Bu Eka. Saya belum bisa untuk mengatur waktu yang efektif, waktu yang efisien untuk membagi mana yang menjadi tugas guru penggerak, mana yang menjadi tugas pokok saya sebagai seorang guru, dan sekiranya itu masalah saya hanya masalah bagaimana saya mengatur atau memanajemen waktu sehingga antara tugas menjadi calon guru penggerak dan tugas sebagai seorang pendidik dapat berjalan secara seimbang tanpa saya harus mengorbankan salah satunya seperti itu. Intinya manajemen waktu lah ya permasalahannya. Nah, selama ini apa yang Bu Yunita lakukan ketika menghadapi kendala seperti itu? Terima kasih Bu Eka. Sejauh ini yang saya lakukan untuk tugas sebagai calon guru penggerak ini saya hampir tidak pernah saya mengerjakan di sekolahan kecuali kalau memang harus melibatkan anak, harus melibatkan rekan kerja, saya memang mengerjakan di sekolahan. Tapi sejauh ini saya solusi yang saya ciptakan itu saya mengerjakan tugas CGP itu saya di rumah.
kemudian kalau di sekolah saya fokus untuk bersama dengan anak-anak saya. Begitu Bu Eka. Ya baik, jadi segala suatu tugas yang di luar sekolah maksudnya ini kan calon guru penggerak kan ibaratnya pengembangan diri ya, berarti kan dikerjakan di rumah ya, tidak mengganggu aktivitas yang ada di sekolah seperti itu gitu Yunita. Betul. Kemudian tadi ada pembatik nggih, ikut pembatik ya. Apakah ada kendala yang dihadapi ketika mengikuti pembatik dengan ya kegiatan pengembangan diri pembatik tadi? Ya, betul Bu Eka. Saya ingin sebenarnya awalnya saya mengikuti pembatik itu saya ingin meningkatkan pengembangan diri saya seperti itu ya Bu Eka. Saya ingin mempelajari pembelajaran yang berbasis TIK, kemudian saya juga senang mengikuti diklat-diklat, saya senang mengikuti pengembangan diri seperti itu. Namun ketika pada pelaksanaannya saya mengikuti pembatik ini ternyata tugasnya itu sedikit banyak seperti itu ya, bisa dibilang tugasnya mereka. Jadi ketika saya sudah merasa oh ini CGP tugasnya bisa saya kerjakan di rumah, kemudian kalau tugas pembatik ini otomatis kalau di rumah kan saya untuk mengerjakan tugas CGP begitu ya mereka. Nah ketika ada seperti ini otomatis saya kembali kesulitan untuk mengatur waktu begitu mereka. Jadi saya karena saya belum pernah untuk mengerjakan tugas-tugas yang di luar ya seperti ceketan ataupun pembatik di sekolahan, di kelas, karena memang ada anak saya yang sedikit kreatif seperti itu. Jadi ketika di kelas itu membutuhkan perhatian khusus mereka. Jadi ketika nanti saya nyambi mereka mengerjakan tugas yang lain akan menjadi tidak maksimal pelaksanaannya begitu mereka. Jadi masalahnya kembali ke manajemen waktu mereka. Saya masih belum bisa untuk mengatur waktu yang efektif itu seperti apa supaya berbagai kegiatan yang saya ikuti itu dapat berjalan seimbang mereka. Begitu. Ya, jadi tetap antara bisa belum maksimal lah ya untuk membagi waktu antara tugas CGP dengan tugas pengembangan diri pembatik itu. Tapi Bu Yunita itu ingin menambah ilmu yang banyak pengembangan diri dan untuk diri sendiri yang bisa diterapkan untuk peserta didik kita maupun di sekolah seperti itu. Tapi mungkin bisa saja ketika Bu Yunita kan ada pembelajaran PCOK maupun agama itu kan ada gurunya sendiri kan ya Bu? Ya betul. Mungkin ketika ada tugas CGP ataupun pembatik itu bisa dimanfaatkan waktu ketika di sekolah ya, waktu pembelajaran PCOK maupun agama, ketika kita kan tidak mengajar, nah itu mungkin bisa digunakan waktunya, tapi ketika tidak mengerjakan administrasi sekolah, kan kadang kita juga sebagai guru dituntut untuk mengerjakan administrasi sekolah nih Bu Yunita. Betul. Itu bisa seperti itu juga bisa. Sudah diterapkan selama ini apa yang sudah diterapkan sama Bu Yunita ketika di sekolah berarti sama sekali tidak mengerjakan tugas di luar sebagai guru seperti itu Bu Yunita ya. Nah, karena kemarin saya baru mengikuti CGP makanya saya masih bisa mengerjakan di rumah Pak. Tapi kalau saat ini ketika saya mengikuti pembatik ternyata tugasnya banyak. Solusi dari Bu Eka itu akan sangat saya terapkan Bu, sangat menginspirasi, yang mana ketika nanti anak-anak sedang belajar PCOK atau agama, saya bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mengerjakan tugas yang lain. Tentunya di luar tugas saya tadi seperti yang Bu Eka katakan mengerjakan administrasi, gitu. Itu sangat menginspirasi Bu Eka. Ya, karena kita juga sebagai guru kan ada tuntutan administrasi yang harus dikerjakan seperti itu. Ya. Jadi intinya kita harus bisa memanajemen waktu, menggunakan waktu sebaik mungkin. Ketika ada kesempatan yang bisa kita gunakan, maka kita kerjakan dengan sebaik-baiknya seperti itu, Bu Yunita, agar semuanya bisa terlaksana dengan baik. Kemudian apa rencana atau strategi ke depan yang hendak Bu Yunita terapkan agar kegiatan tadi CGP-nya, pengembangan diri pembatiknya, kemudian sekaligus tadi kan kita mengajar
mengajar anak-anak kelas 6 agar semuanya itu bisa berjalan dengan lancar semuanya, begitu Bu Yunita. Baik Bu Eka, seperti yang tadi solusi yang sudah kita temukan bersama-sama bahwa kalau dulu saya memang merasa kesulitan untuk mengatur waktu, tapi setelah saya melakukan coaching ini dan telah ditemukan solusi bersama, kedepannya saya akan melaksanakan solusi yang tadi kita temukan, yaitu pada saat anak PJOK ataupun anak sedang pelajaran agama, nanti saya akan mengerjakan tugas-tugas yang memang harus saya selesaikan, harus saya lakukan dengan tanggung jawab, karena memang tugas tersebut dapat mendukung tugas pokok saya sebagai seorang pendidik, begitu Kak. Ya, baik Bu Yunita, setiap rencana itu kan ada yang dapat berjalan mulus nih, ada pula yang tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, apa yang akan dilakukan Bu Yunita untuk mengantisipasi gangguan agar rencana tersebut itu bisa berjalan sesuai dengan harapan Bu Yunita? Ya, terima kasih Bu Eka. Kedepannya, ya saya memahami bahwa kadang rencana itu tidak sesuai dengan kenyataannya Bu Eka. Nah, kedepannya saya akan, yang pertama, yang pasti saya akan mengkomunikasikan dengan beliau Bapak Kepala Sekolah bahwa saya memiliki rencana seperti ini terkait dengan pengembangan diri saya. Kemudian saya melakukan banyak waktu untuk mengerjakan tugas. Kemudian selain itu juga saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan, karena memang tugas-tugas yang ada di calon guru penggerak dan tugas-tugas yang ada di pembatik itu membutuhkan komunikasi dan kolaborasi dengan rekan sejawat supaya dapat berjalan dengan seimbang, begitu Bu Eka. Jadi kuncinya saya akan berkomunikasi dan berkolaborasi, begitu Bu Eka. Ya, intinya komunikasi, manajemen waktu, kolaborasi nggih Bu Yunita. Ya. Bagaimana jika rencana itu tidak berjalan sesuai dengan harapan Bu Yunita? Ya Bu Eka, jika rencana tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan, kembali lagi saya akan mengkomunikasikan dengan beliau Bapak Kepala Sekolah dan kemudian dengan rekan-rekan sejawat yang bisa saya mintai tolong, ataupun dalam pelaksanaannya bisa saya melakukan kolaborasi, karena memang tugas-tugas yang saya ikuti, pengembangan diri yang saya ikuti, tugas-tugasnya berkaitan erat dengan kolaborasi, komunikasi antara kepala sekolah dan rekan sejawat. Iya, terima kasih. Sekarang bagaimana perasaannya Bu Yunita setelah kita ngobrol dan melaksanakan kegiatan coaching pada siang hari ini untuk menyelesaikan permasalahan Bu Yunita yang hadapi saat ini? Alhamdulillah Bu Eka, yang pertama saya bersyukur sekali, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan dan umur sampai saat ini. Kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Eka yang luar biasa mendampingi saya menjadi coach setelah dengan kebimbangan saya, dengan keterbatasan yang saya miliki, dengan kegalauan saya tentang manajemen waktu. Alhamdulillah kebun saya sudah hilang, saya sudah plong sekali, saya merasa gembira, saya merasa tenang. Kedepannya saya bahkan saya sudah tidak sabar untuk menerapkan hal ini dalam pelaksanaannya besok Bu Eka. Mulai besok saya akan menerapkan apa yang sudah kita temukan, solusi yang sudah kita temukan bersama-sama Bu Eka. Luar biasa. Terima kasih untuk coachnya Bu Eka. Alhamdulillah Bu Yunita, saya juga menjadi lega karena obrolan kita ini bisa menjadi bermanfaat untuk Bu Yunita dan diri saya sendiri. Semoga Bu Yunita dapat mengatasi masalah dengan solusi yang sudah kita temukan pada siang hari ini, Bu Yunita. Bu, alhamdulillah. Terima kasih sekali Bu Eka. Baik Bu Yunita, saya mohon pamit, saya mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.